Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Sampai Salam sehat untuk kita semua. sehat selalu. Baik, terima kasih teman-teman. Di pagi ini kami CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Ampuang Barat Laut, kami akan mensosialisasikan budaya positif terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang telah kami dapat, sehingga pada saat ini kami akan mensosialisasikan, kami berempat akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang nanti perlu kita laksanakan dalam lingkungan sekolah ini. Namun sebelum itu saya minta Ibu Linda untuk memimpin kita dalam penjelasan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan kegiatan sosialisasi hari ini, kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Protestan dan teman-teman yang lain menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Syukur kepada Allah karena penyertaan dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami sampai kami ada di tempat ini dengan damai dan sukacita. Semuanya terjadi bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan ya Bapa. Bapa, di dalam kerajaan surga pada hari yang indah ini, kami akan melakukan sosialisasi budaya positif kepada teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Ampuang Barat Laut. Pahami teman-teman semua ya Bapa. Dan kegiatan hari ini kami bertaruhkan kepadamu, sehingga setelah kegiatan ini kami mampu menerapkannya di lingkungan sekolah kami. Mari memberkati dan mari mengurapi kami semua, sebab hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Linda yang telah memimpin doa. Jadi baik teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita akan ada pada sosialisasi tentang budaya positif. Jadi di sini ada beberapa hal dari budaya positif yang akan kami sosialisasikan. Jadi konsep budaya positif yang akan kami sosialisasikan di sini ada 7. Yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan restitusi. Kebetulan kami di sini 4 orang, maka kami akan berbagi peran sehingga untuk konsep budaya positif nomor 1 dan 2 akan disampaikan oleh Pak Deven selaku CGP Angkatan 9 yang ada di SMK Negeri 1 Ampuang. Kepada Pak Deven, kesempatan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Jadi penerapan budaya positif ini ada beberapa, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita. Ada 7, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan restitusi. Di sini saya akan berikan gambaran sedikit, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu Guru, tetapi kebetulan kami sudah sedikit belajar. Sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Mungkin penyampaian ini saya tentang nilai-nilai kebajikan akan dilanjutkan lagi dengan ini Bapak Ibu Guru CGP yang lain. Kepada Bapak Ibu Guru yang lain saya silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Deven atas materi yang telah disampaikan. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Deven, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam budaya positif. Nah, budaya positif di sini Bapak Ibu yang kita mau implementasikan itu ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah dengan siswa-siswa kita. Jadi di sini tadi Pak Deven sudah sampaikan salah satu nilai-nilai kebajikan itu adalah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Deven. Ada baru 2 aspek dari budaya positif dari 7 aspek.
Jadi 7 aspek dari budaya positif itu perlu kita mengimplementasikan dengan peserta didik kita ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah. Tapi Ibu mau ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau kalau pas kita lanjut ke aspek yang berikut. Oh iya, silahkan Ibu Yanti. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya ingin bertanya terkait materi yang baru saja disampaikan. Pertanyaan saya adalah, apa itu profil pelajar Pancasila dan penerapan atau kaitannya dengan motivasi belajar siswa? Hubungan atau kaitannya? Terima kasih. Oke, silahkan Pak Elven. Saya pikir pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Apa itu profil pelajar Pancasila dan apa hubungan atau kaitannya dengan motivasi belajar siswa? Baik, mungkin pertanyaannya sangat menarik. Saya mencoba untuk menjawab ini apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan ini gabungan dari beberapa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Yang pertama, ada 6 nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu nilai yang pertama yaitu nilai beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu nilai mandiri. Nilai yang ketiga yaitu nilai bernalar kritis. Nilai yang keempat yaitu berkebinekaan global. Nilai yang kelima yaitu bergotong royong, dan nilai yang keenam yaitu kreatif. Nah, dari keenam nilai itu apabila kita menggabungkan dan kita mengimplementasikan nilai tersebut, maka saya percaya bahwa nilai-nilai itu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik akan menjadi baik, dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah karakter yang menjadi lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan balik, ya, silakan. Baik, Ibu Yanti. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, mandiri, reflektif, berkebinekaan global, gotong royong, dan satu apa lagi Pak? Kreatif. Bagaimana itu yang Terima kasih. Ya, jadi di dalam profil pelajar P5 itu ada 6 nilai yang ada di dalam P5 itu. Jadi kira-kira nilai mana yang paling tepat? Ada di antaranya ada bernalar kritis, ada yang nilai mana yang paling pas, yang ada hubungannya dengan Perilaku positif. Jadi baik, ini saya berpikir bahwa nilai yang tepatnya tidak ada kalau kita memilih salah satu dari keenam nilai itu, karena nilai-nilai tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak mungkin kita pisahkan. Apabila kita pisahkan salah satu nilai, contohnya nilai beriman dan bertakwa, maka dengan sendirinya nilai yang sudah kita tanamkan, walaupun kelima nilai tersebut kita tanamkan, maka dengan sendirinya tidak akan berjalan dengan baik, dia akan pincang di tengah jalan. Jadi nilai-nilai tersebut tidak dapat kita pisahkan. Kita harus menerapkannya secara berkesinambungan dan seimbang. Mungkin itu saja. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi baik, pertanyaan yang menarik dan jawaban yang menarik pula. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa 6 nilai itu tidak bisa dipisahkan baik dalam kegiatan intra maupun kegiatan ekstra. Jadi ekstra ke-6 nilai tetap dipakai, intra juga ketika kita ada dengan siswa di dalam kelas, maka iman dan takwa, mandiri, bernalar, berkebinekaan, gotong royong, dan kreatif juga harus ada di dalam kegiatan intrakurikuler atau di dalam kegiatan pembelajaran kita bersama siswa di dalam kelas. Karena itu merupakan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Nanti seperti apa dia punya implementasinya, oh kreatif itu seperti apa di dalam kelas, nanti kita sendiri guru yang berperan aktif ketika siswa kita berada dengan mereka pada saat kegiatan pembelajaran. Baik, jadi itu aspek yang pertama. Kita lanjut lagi ke aspek atau ke konsep budaya positif yang ketiga dan yang keempat, motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Wasda selaku CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Papua Barat Kabupaten Kupang. Kesempatan selanjutnya atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini sama juga seperti Pak DRT, jadi budaya positifnya ada 7 yang akan kami sosialisasi agar memberikan gambaran kepada teman-teman, bukan maksud kami menggurui, tetapi kami membagikan apa yang sudah kami peroleh. Di sini saya akan membahas atau membawa tentang motivasi perilaku manusia dan juga keyakinan kelas. Oke, pada motivasi perilaku manusia seperti yang terdapat pada slide, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama ada motivasi eksternal, ada 2, ada motivasi eksternal dengan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini ada 2. Yang pertama itu yang pada poin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita melakukan sesuatu kita takut kalau kita dapat hukuman, teguran. Misalkan kita tidak datang sekolah atau kita tidak masuk kelas, seringkali mungkin ada motivasi eksternal yang kita hindari atau motivasi eksternal yang kita lakukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang berikut, di kalimatnya itu dia mengatakan bahwa apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Misalkan kita sebagai guru, kalau kita tidak mengajar, apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan? Kalau kita punya motivasi eksternal hanya mau menghindari hukuman, berarti kita masuk dengan motivasi eksternal yang pertama. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan kita punya motivasi untuk datang sekolah atau untuk mengajar dengan motivasi eksternal yang kedua, berarti apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Misalkan ketika kita mau masuk kelas, kita menggunakan motivasi eksternal yang kedua. Kira-kira apa yang saya dapatkan? Apa imbalan yang saya peroleh ketika saya masuk kelas? Itu yang kedua. Yang ketiga itu motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, atau itu bagian dari motivasi internal. Motivasi internal itu beda dengan motivasi eksternal. Motivasi internal itu dilakukan untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya bahwa ketika kita masuk ke kelas, kita tidak melihat bahwa saya harus dapat hukuman, atau ketika saya masuk itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, tetapi kita melakukan itu atas dasar kemauannya kita sendiri. Itu motivasi internal. Di situ dikatakan bahwa saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu 3 bagian motivasi perilaku manusia yang seringkali kita lakukan, atau mungkin sudah kita lakukan, atau apa yang harus kita kerjakan. Kita berpatokan pada motivasi perilaku yang ada pada diri kita. Nah, di sini pada motivasi perilaku manusia ini saya mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira kita datang ke sini, kita masuk ke kelas, kita berdasarkan motivasi yang mana? Eksternal yang untuk mendapatkan hukuman kah? Eksternal yang mendapatkan imbalan kah? Atau rasa ingin diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk di dalam kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayang dan diterima ini ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, dan juga mungkin ada pasangan hidup, kalau yang sudah menikah, ada teman kerja,
dan juga lain sebagainya. Bahkan ada kebutuhan atau kasih sayang dalam spirit ini seperti ada binatang, orang yang punya binatang kesayangan, binatang peliharaan. Jadi contoh kasusnya mungkin ada salah satu anak yang biasanya kalau rasa diterima, mungkin ketika dia di sekolah, ketika dia rasa terima, dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu orang lain. Nah itu tuh berarti dia punya kebutuhan, salah satu kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi, yaitu tidak cinta dan kasih sayang. Teman, jadi ini mungkin kita harus perhatikan kepada anak-anak didik kita. Ketika anak didik kita mungkin ada melakukan hal-hal yang sepertinya kita sampai dengan tingkat kenakalannya tinggi, tapi sepertinya kita harus memetakan atau mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi terhadap anak tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan yang ketiga ini adalah kebutuhan di mana seseorang berprestasi kalau untuk peserta didik atau mampu melakukan sesuatu yang mungkin kalau kita di lingkungan sekolah kita biasa membedakan anak. Oh ini anak lebih pintar dari yang ini. Nah yang kita akui itu adalah sepertinya anak itu dia adalah di kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah kebebasan ini adalah kebutuhan untuk memilih. Nah kebutuhan atau kebutuhan akan pilihan. Nah kebutuhan ini kebutuhan yang dipenuhi oleh seseorang. Jadi ada seperti kalau anak di dalam kelas merasa bosan ketika kita melakukan ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan kita menemukan anak merasa bosan atau mungkin dia tiduran di dalam kelas malas-malasan. Itu berarti ada satu anak itu mungkin dia tidak menyukai gaya mengajar kita atau materi yang kita sampaikan mungkin monoton dan sebagainya, maka anak itu akan kita lihat dia seperti tidak mengikuti penyampaian materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin sebagai guru kita harus mengetahui kira-kira apa yang harus kita perbuat sehingga kebutuhan kebebasan dari anak tersebut ketika kita ada di dalam kelas dia tidak merasa bosan dan bahkan mungkin melakukan hal yang kita guru seperti bertindak tidak sesuai dengan yang harus kita lakukan, marah mungkin atau bisa saja mungkin mengusir dia dari dalam kelas. Padahal itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap anak tersebut, yaitu kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima dari kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Jadi ini ada kebutuhan akan rasa senang. Jadi kebutuhan ini lebih menjurus ke mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bayangkan kalau kita menjalani hidup tanpa ada perasaan senang, tertawa, ya itu berarti kebutuhan kesenangan kita tidak terpenuhi. Jadi mungkin kalau kita Bapak Ibu guru, ada mungkin setelah materi ini disampaikan mungkin kita mulai mengoreksi pribadi kita ketika kita ada di dalam kelas dari awal pembelajaran kita tidak senyum dengan siswa sampai selesai pembelajaran. Berarti itu bukan kebutuhan yang tidak terpenuhi pada siswa atau murid kita, tapi pada kita sebagai guru. Yaitu mungkin 5 kebutuhan dasar manusia. Dan mungkin pertanyaannya nanti sekalian setelah saya menyampaikan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya bagian yang berikut yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru juga ada 5 Bapak Ibu guru. Yang pertama penghukum. Jadi kita posisi kontrol kita yang pertama itu penghukum. Jadi Bapak Mama mari kita merefleksi diri sudah kalau saya menyampaikan ini mari kita jadi seorang penghukum dia akan menyampaikan kata-kata dengan nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan juga menghati. Itu adalah posisi kontrol yang pertama dari seorang guru, yaitu guru. Jadi bagaimana kalau kita sedang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, sebenarnya kita juga harus mengikuti kira-kira perasaan kita bagaimana ketika orang lain melakukan itu terhadap kita. Jadi ini adalah harus kita lakukan terhadap murid. Jadi kita harus melihat posisi kontrol kita. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Jadi pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Suaranya lembut. Nah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri.
Kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata ketika kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin dia sudah buat kesalahan berulang-ulang kali, kita katakan lagi seperti itu membuat rasa bersalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah teman. Nah, di dalam posisi kontrol sebagai teman, ini nada suaranya ramah, akrab, bisa bercanda, atau mungkin merapat pada murid, senyum, dan membuat lelucon. Ini ada, mungkin contohnya seperti ini, ada siswa yang namanya mungkin Derven, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan kenapa terlambat lagi? Artinya sudah berjanji kemarin sudah terlambat. Dia itu posisi sebagai teman ya Bapak Ibu Guru. Jadi nada suaranya lembut sebagai teman, berarti dia menganggap anak itu atau peserta didik sebagai temannya. Dan yang berikut adalah pemantau. Nah, pemantau itu mungkin ada beberapa pertanyaan di situ yang bisa teman-teman lihat. Peraturannya apa, sanksi dan konsekuensinya apa, itu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi mungkin ada Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dan yang terakhir, kalau sebentar pertanyaannya mau disampaikan, saya akan menjawab, saya menyampaikan secara garis besar. Dan yang terakhir, posisi kontrol kita adalah manajer. Jadi manajer, posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Posisi di mana kita guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Kita berkompromi seperti tadi, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak bisa murid membuat sendiri atau tidak membuat sendiri, tapi kita sama-sama dengan murid kita. Jadi kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi seperti tadi pertanyaan dari Ibu Yanti, mungkin tadi pertanyaan dibuat kalau ketika ada konsekuensi. Nah, saat itu kita posisikan diri sebagai manajer. Jadi kita menggali kembali atau melihat kembali kesepakatan atau keyakinan kelas kita, dan kita meminta pertanggungjawaban dari peserta didik. Tidak harus dengan memberikan hukuman, tetapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Itu posisi yang dari manajer. Mungkin ada kata-katanya itu, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi kita harus menanyakan anak juga. Ketika dia membuat kesalahan, kita harus tanya, kenapa kamu? Mungkin kalau dia datang terlambat, kenapa terlambat? Bukan tidak tanya alasan, kita langsung, ya kamu istirahat di kamar mandi dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu alasannya, dan kita harus melanjutkan dengan pertanyaan, setelah mengetahui kesalahanmu, mungkin tadi terlambat, kira-kira mau melakukan cara apa agar memperbaiki kesalahannya. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Ibu Linda atas penyampaian materinya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Linda? Ada dua konsep, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru. Silakan teman-teman. Ada posisi kontrol guru, ada 5. Jadi setidaknya kita harus menghindari yang namanya sebagai penghukum. Dan kita harus pelan-pelan ada pada posisi manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan murid-murid kita. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya pikir teman-teman telah menyimak dengan baik dan memahami dengan baik yang disampaikan oleh Ibu Linda sebagai materi dari 2 konsep yang ada pada budaya positif. Kita lanjut ke konsep yang terakhir dari budaya positif, yaitu tentang restitusi. Jadi baik teman-teman, restitusi, saya akan menyampaikan materi tentang restitusi. Jadi restitusi ini merupakan salah satu konsep terakhir dari budaya. Lalu sudah ada penerapan segitiga restitusi dan guru yang
Nah, pemahaman saya yang saya ketahui, tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut itu adalah membangun satu kolaborasi. Membangun satu kolaborasi di mana kolaborasi ini dibangun dengan yang pertama orang tua, wali, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan juga wakil kesiswaan. Jadi kita bangun satu kolaborasi, satu kerjasama yang baik, lalu kita kembali pada keyakinan. Kalau misalnya dia sudah dalam lingkup yang besar, maka keyakinan yang kita lihat di situ adalah keyakinan sekolah. Kalau seandainya kita itu ada membuat keyakinan sekolah. Tetapi kalau misalnya masalah itu masih dalam konteks siswa antara wali kelas atau guru mata pelajaran, maka kembali kepada guru BK, orang tua wali, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Sehingga jawabannya hanya kita bangun suatu kolaborasi atau satu kerjasama dengan berbagai pihak yang masih ada di dalam lembaga ini, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu untuk menjawab, silahkan. Untuk menambahkan, silahkan. Kalau saya bangun kolaborasi. Saya sedikit memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan seseorang pasti dia memiliki tujuan. Nah, kira-kira anak yang tadi melakukan hal yang sama dalam melakukan kesalahan, pasti dia memiliki tujuan. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa setiap tindakan ada tujuan. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu, oh kira-kira yang dia buat ini tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya ini dia harus memiliki kebutuhan yang mana? Kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Apabila kita sudah menemukan kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi, dengan kita berkolaborasi dengan sesama guru, orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawat yang lain, saya berpikir bahwa masalah tersebut pasti akan teratasi. Intinya di sini, selain kita membangun kolaborasi, kita harus mencari tahu kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman, waktu selanjutnya saya berikan kepada kepala sekolah atau yang mewakili untuk memberikan penguatan terkait dengan kegiatan sosialisasi kami pada saat ini atas kegiatan yang telah kami lakukan pada saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya, teman-teman CGP Angkatan 9 yang dalam proses belajar. Ini sebagai salah satu motivasi untuk kita semua guru-guru ke depan, bagaimana cara kita membina anak-anak kita ke depan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman guru di Angkatan 9 yang Sudah menyampaikan materi, sosialisasi materi. terima kasih saya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan. Baiklah, terima kasih teman-teman dari saya atas nama teman-teman CGP menyampaikan permohonan maaf ketika dalam kegiatan sosialisasi kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Yang kedua, saya atas nama teman-teman juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kami dalam kegiatan sosialisasi kami. Karena ini yang pertama kita berbagi, yang kedua adalah tuntutan tugas kami untuk bisa melengkapi tugas kami dalam RMS. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada saat ini. Mari kita mengawali dengan doa, maka kita pun akan mengakhiri dengan doa.
Dan saya minta Ibu Novi untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Guru, kita telah mengakhiri sosialisasi hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Di sini izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Kita mulai. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau boleh menyertai kami sepanjang pagi hari hingga saat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Bapak Ibu GGP Angkatan 9 yang telah menyelesaikan sosialisasi mereka kepada kami sebagai Bapak Ibu Guru di tempat ini Tuhan. Kiranya apa yang telah mereka sampaikan kepada kami Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk melakukannya, khusus kepada peserta didik kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka juga akan melanjutkan pendidikan mereka, khususnya buat Bapak Ibu ini. Kami mengkaruniakanlah mereka hikmat, akan beri pengetahuan, karena apa yang diberikan oleh semua yang mereka dapatkan dari GGP ini Bapa, mereka boleh lakukannya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih Ibu Novi yang memimpin kita dalam doa. Telah berubah peraturan menjadi kalimat positif dan kita sudah mencarikan nilai kebajikan yang cocok dengan kalimat positif yang ada. Jadi kalimat positif ini kita akan menetapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Iya. Jadi saya minta kesediaan salah satu peserta didik untuk maju ke depan dan tolong membacakan kalimat positif yang ini yang akan kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Silakan, siapa yang bersiap maju ke depan? Diana. Ada berapa keyakinan kelas Diana di sini? Ada 7. Yang pertama coba dibaca. Menjaga dan memelihara. Menjaga Dan memelihara. dan memelihara Sarana dan prasarana sekolah. sarana dan prasarana Sekolah. sekolah. Yang kedua, Mengikuti pembelajaran sampai selesai. mengikuti pembelajaran sampai selesai. Tiga, 5, Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. menggunakan pakaian seragam Ikuti pembelajaran dengan tenang dan tertib. yang kita sepakati hari ini. Dan keyakinan kelas ini kita akan jalankan menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Yang ketiga, menggunakan HP ketika diizinkan guru. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku
Yang keenam, berbicara sopan di lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tertib. Ini adalah 7 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama hari ini. Dan keyakinan ini tidak ada paksaan. Jadi ini akan dilakukan dengan sendirinya tanpa diperintah oleh guru atau teman. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasama kalian. Kita sama-sama telah membuat 7 keyakinan kelas, dan 7 keyakinan kelas ini akan Ibu buatkan dalam bentuk poster. Ibu akan tempelkan di belakang kelas ataupun nanti kita cari tempat yang sesuai untuk kita baca setiap saat. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih.